Maka di antara hal yang membuat kita akan bahagia adalah iman. Membuat kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, membuat kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merasakan ketenangan dari setiap episode dan problematika yang kita hadapi adalah iman kita. Jadi semakin kita kuat imannya, semakin bahagia hidup kita. Dan semakin lemah iman kita, maka semakin tidak tenang dan tidak bahagia hidup kita. Makanya kita melihat iman itu sangat menakjubkan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan perkara orang-orang yang punya iman. Kenapa orang yang punya iman itu menakjubkan di sisi Allah dan Rasulnya? In asabathu sarra syakara. Orang yang punya iman kepada Allah itu, Pak, kalau dia ditimpa kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, syakara, dia akan bersyukur dengan imannya. Maka khairul lahu. Dan rasa syukurnya itu akan mengantarkan dia pada kebaikan. Wa in asabathu dharra. Dan jika orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan kesusahan, tapi dia punya iman kepada Allah, punya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Maka imannya itu akan mengantarkan dia pada sikap sabar. Fakana khairun lahu. Dan sabarnya pun akan mengantarkan dirinya pada kebaikan. Maka iman ini akan membuat kita bahagia, bahkan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan menjadi orang-orang yang selalu bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Ya. Jamaah yang berbahagia, rahimanallahu wa iyyakum. Maka pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah ini yang nanti akan membuat kita semakin mudah melakukan amal-amal soleh. Tidak mungkin orang itu bisa berjamaah sholat 5 waktu, bisa ikut pengajian, mendengarkan ilmu, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tidak mungkin orang itu rutin ikut kajian-kajian setiap pekannya atau setiap harinya. Tidak mungkin seseorang itu bisa bertahan dengan sholat malamnya. Tidak mungkin seseorang itu bisa kuat puasa sunnahnya, kecuali di situ pasti ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara hal yang membuat iman kita bertambah adalah kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaikilah, perbaharuilah iman kalian dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kita, Pak, kalau dicabut nyawanya sama Allah, apa kalimat yang terakhir kita inginkan yang kita bisa ucapkan? Apa, Pak? Benar-benar. Kenapa? Karena pada akhiru kalamihi la ilaha illallah dan khalal jannah. Siapa yang akhir dari kalimat yang terucap dari lisannya sebelum dia berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan khalal jannah. Bukan dia dakhulul jannah. Bukan pakai fi'il mudhari tapi pakai fi'il madhi, kata kerja lampau, seolah-olah sudah terjadi pada orangnya baru meninggal, gitu. Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah.
dakhalal jannah, telah masuk surga. Dakhala itu kan telah masuk artinya apa? Dan ini yang kita inginkan, bagaimana setiap amal-amal soleh kita ini semakin meningkat, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin bagus kualitas sholatnya, semakin khusyuk. Dengan apa? Dengan cara kita memperbaharui iman kita, meningkatkan iman kita. Dan salah satu cara meningkatkan iman kita adalah dengan la ilaha illallah. Makanya di antara contoh Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ada ayat setelah itu, Asta'inu bis sabri was shalah, minta sabar, ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat yang dikerjakan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya sabar dan sholat itu akan terasa sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa khusyuk sholatnya, bisa mudah mentadabburi Al-Quran, bisa senang dengan zikir lisannya, selalu basah dengan tahmid, tasbih, takbir atau beristighfar, kecuali di situ ada iman yang telah tertancap kuat di dalam jiwanya. Jadi iman ini yang pertama akan membuat kita semakin mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbahagia rahimanallah wa iyyakum. Dan iman yang kita miliki ini kalau memang betul-betul tertancap kuat yang ada dalam jiwa kita, ini akan juga mencegah kita dari kemaksiatan. Jadi bukan hanya membuat kita mudah berjamaah sholat 5 waktu bagi laki-laki, yang ibu-ibu mudah untuk taat pada suaminya dengan iman kepada Allah. Karena ibu-ibu tahu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha," kalau seseorang wanita, seorang istri itu sudah sholat 5 waktu, fashamat syahraha, sudah puasa di bulan Ramadan, wa hafadhat farjaha, telah menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menutup auratnya dengan baik, wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya, kilaha, akan dikatakan kepada istri seperti ini di dalam akhirat nanti, adkhilil jannah min ayyi abwabi jannati syi'ti, maka masuklah kamu wahai perempuan, wahai istri, dari pintu surga mana saja yang kamu akan masuki, yang mau kamu masuki. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlu dipupuk. Dan bukan hanya membuat kita semangat beramal soleh, semangat melakukan ketaatan, semangat melakukan ibadah, bahkan iman ini juga akan membuat kita semakin mudah meninggalkan maksiat. Terasa mudah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, al-ma'siyatu sababun fi dhiqi sadri. Sesungguhnya maksiat itu membuat hati kita semakin sempit. Maksiat itu membuat hati kita semakin sempit. Dan maksiat itu akan menjaga kita dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang meninggalkan sholat sekali aja, itu nanti ikut maksiat yang lain. Tiba-tiba gak bisa jaga matanya, tiba-tiba gak bisa jaga mulutnya, ucapannya. Karena keburukan akan menarik keburukan yang lain, sebagaimana ketaatan itu akan menarik ketaatan yang lain. Dan iman ini akan mendorong kita meninggalkan maksiat, ya, karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam akidah Ahlussunnah, iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah, iman itu naik, ya, iman itu makin kuat dengan ketaatan yang kita lakukan, wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu akan berkurang, akan semakin lemah dengan maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Walaupun namanya
manusia, Pak, kita semua dalam melakukan ibadah, dalam perjalanan kita sebagai seorang hamba-Nya Allah ini kan pasti banyak naik turunnya. Ada masa semangat, ada masa futurnya. Innama likulli fatratin sirrah wa likulli sirrah fatrah. Sesungguhnya setiap orang itu ada masa semangatnya dan setiap orang itu ada masa futurnya, masa melemahnya. Faman kana fatratuhu ila sunnah, kata Nabi, barang siapa yang ketika lemah imannya itu tetap di atas sunnah, tetap di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah, maksudnya kata para ulama tetap melakukan yang wajib, tetap meninggalkan yang haram. Ketika dia lagi futur, Pak, ketika iman kita sedang melemah, sedang turun iman kita, kemudian kita tetap melakukan yang wajib, tetap sholat berjamaah, tetap sholat 5 waktu, tetap puasa bulan Ramadan, tetap melakukan yang wajib dan tetap meninggalkan yang haram, faqad aflah, maka kata Rasulullah, dia akan beruntung. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, dan siapa saja ketika imannya sedang melemah, sedang turun imannya, tetapi dia melenceng dari sunnah, melenceng dari ajaran Rasulullah SAW, berani meninggalkan yang wajib dan berani melakukan yang haram, faqad halak, maka dia telah celaka. Maka jamaah berbahagia rahimanallahu wa iyyakum, pentingnya kita untuk selalu menjaga iman kita agar kita bisa mudah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang berat. Ujian Nabi Yusuf pertama kena hasad dan hasud, iri dengki dari saudara kandungnya sendiri, kakaknya sendiri, dibuang ke sumur. Ya, dibuang ke sumur, kemudian dijual dengan harga yang murah, sempat menjadi budak, kemudian difitnah ketika sudah kerja di kerajaan yang ada di Mesir, difitnah dengan Zulaikha, seorang wanita yang punya kedudukan istri raja, dan dia adalah seorang wanita yang cantik jelita, tentunya juga hartanya banyak. Digoda, Pak, untuk diajak melakukan zina. Itu Nabi Yusuf alaihissalam yang goda perempuan cantik, suaminya lagi nggak ada, lagi keluar kota. Kemudian zaman dulu juga belum ada CCTV, Pak. Ya, pelayannya juga sudah diatur sedemikian rupa, jangan sampai ada yang masuk ke dalam ruangannya itu. Pokoknya sudah ditutup, pintu-pintunya itu bukan satu, Pak. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Pokoknya aman. Dan suaminya nggak ada, lagi keluar daerah, tentaranya juga nggak ada. Sudah diatur sedemikian rupa. Allah katakan ketika pintu-pintu sudah tertutup, karena pintunya bukan satu, bisa 2, 3, 4, panjang itu. Nggak ada CCTV. Walamat hammat bihi, Zulaikha sudah di puncak hasratnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walamaliha, dan Nabi Yusuf hampir ada kecenderungan kepada Zulaikha. Laula ra'a burhana rabbi, kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah saat itu, petunjuk Allah saat itu. Jadi ketika ada sedikit yang muncul kecenderungan dengan Zulaikha, tiba-tiba Nabi Yusuf itu melihat cahaya yang warna putih, dan itu wajahnya Ya'qub alaihissalam, wajah dari ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi karena memang bapaknya adalah seorang Nabi dan Rasul juga, sangat bertakwa kepada Allah, sehingga Allah jaga anak-anaknya, Pak. Ya. Terhindar dari maksiat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita, Pak, nggak cantik aja oke. Ini cantik, putih, bersih, glowing, betul nggak, Pak?
Orang kita nggak digoda aja malah menggoda duluan kalau kita. Lain lagi ceritanya kita mau. Ini baru di WA sama janda muda. Waduh. Bukannya diblokir atau langsung diblok atau langsung diabaikan, ini malah dibalas. Waalaikumsalam, ada apa? Perlu dibantu? Ya, aku butuh nafkah lahir atau batin? Malah gitu kita jawabnya. Ya. Kenapa? Karena iman kita ini lemah, Pak. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau semakin iman kita meningkat, semakin iman kita kuat, semakin iman kita baik, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin mudah kita ninggalin maksiat. Ada janda WA masuk, janda muda ya WA, putih cantik, langsung kita blokir. Itu kalau iman kita kuat. Ya, tapi kalau iman kita nggak kuat, pas lagi kuat kita blokir Ustaz. Pas lagi lemah kita buka lagi. Kamu baik ini mah namanya. Ya. Kok banyak yang ketawa ya Pak? Ngalamin dah? Enggak ya. Yang ditunjuk Pak Malu. Masa lalu. Ya. Maka selalu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ighfir dzanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, jagalah ya hatiku. Wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku. Itu doa yang didoakan Rasulullah SAW ketika orang ada salah seorang sahabat itu yang hobinya maksiat, Pak. Hobinya zina. Kemudian Rasulullah memegang dadanya, mendoakan Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya, kata Rasulullah, wa hassin farjahu, ya, dan jagalah kemaluannya. Setelah doa dari itu, sahabat tadi gak ada lagi keinginan untuk berzina. Padahal dia ahli zina, suka berzina. Dan bagaimana keberkahan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau doa mustajab, Pak. Ada anak kecil Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama, ya, wa 'allimhu ta'wil. Ajarkanlah dia Al-Qur'an, pahamkanlah dia terhadap tafsir dan makna Al-Qur'an. Itu Ibnu Abbas walaupun masih kecil udah jadi ulama, sahabat. Padahal banyak sahabat-sahabat itu umurnya lebih senior, lebih tua, ya. Tetapi kalau nanya ayat ini maksudnya gimana? Nanyanya kepada Ibnu Abbas salah satu. Selain kepada Ibnu Mas'ud, juga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita nih Pak punya anak remaja, SMP, SMA atau SD bahkan, itu jangan lupa doa itu. Jangan ketika kita ngantar sekolah, nah belajar yang pintar ya, nah itu bagus. Tapi kurang. Kita tambah Allahumma ighfir dzambaha. Kalau perempuan tinggal domirnya diganti ha aja. Allahumma ighfir dzambaha, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbaha, sucikanlah hatinya. Wa hassin farjaha, jagalah kehormatannya. Kalau laki-laki tinggal hu, kalau perempuan ha, itu aja. Kita ubah domirnya. Sama lah kayak kita sholat jenazah, kalau yang meninggal kita sholatin laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, sampai selesai. Kalau perempuan yang kita sholatin jenazahnya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, dan lain sebagainya. Itu jangan lupa Pak, setiap kita nganterin anak kita, mungkin ada yang sudah kerja baru magang, walaupun dia masih bujangan atau masih gadis, doakan itu setiap hari. Atau lagi antar sekolah, sekolahnya sekolah Islam atau pondok Islam, ngajarin Quran, ngajarin tahsin, ngajarin tahfiz, ngajarin tafsir, tambahkan doa Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki anak kita, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jangan lupa itu, karena itu doa-doa yang akan membuat iman kita terjaga, Pak. Kita ini Pak nggak bisa melakukan sholat maghrib kecuali karena pertolongan Allah. Kita tidak bisa duduk di masjid ilmu, kita tidak bisa hadir di masjid yang mulia ini
kecuali semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat bagaimana bahasa Al-Quran, Pak, ungkapan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga itu apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat bisa beramal soleh. Wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Sebelumnya kita tidak bisa melakukan satu amal soleh, satu ibadah, satu kebaikan, laula an hadana Allah, kalaulah Allah tidak menolong kita. Jadi penghuni surga itu ketika masuk ke dalam surga, ketika masuk ke dalam jannahnya Allah, mereka tidak menyebut nikmat harta. Saudara puji bagi Allah yang sudah memberikan aku di dunia Pajero 5 ya Allah, atau nikmat punya apa, emas 20 kilo. Mana emas lagi mahal ya Pak ya. Tapi kemarin turun jadi 2,8 dari 3 juta, 6% turunnya. Usah tahu, karena kita suka mantau di TikTok ya, harga emas ya. Kalau sini emas hijau kalinya. Siapa yang berbahagia rahimanallah wa iyyakum. Yang pertama kali disebutkan oleh ahlus surga ketika seseorang itu masuk ke dalam jannahnya Allah, bukan nikmat dunia, bukan nikmat harta, bukan nikmat pangkat jabatan yang mereka pernah rasakan di dunia, tetapi yang mereka sebutkan pertama kali adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bisa beramal soleh. Maka penyesalan orang yang sudah wafat itu cuma satu, Pak. La'alli a'malan sholihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh, Allah berikan aku sebentar lagi waktu untuk bisa hidup di dunia. Bukan ingin ketemu istrinya, bukan ingin ketemu anak-anaknya ataupun cucunya, tapi mereka menginginkan apa? Kalau orang udah wafat itu, la'alli a'malan sholihan fima taraktu. Aku ingin melakukan amal soleh yang dulu sempat aku tinggalkan. Mungkin yang dulu jarang sholat berjamaah, ingin sholat berjamaah di awal waktu. Yang dulu sukanya masbuk setiap sholat 5 waktu, ingin ketika sholatnya itu di shaf pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Firman taraktu, dulu aku tinggalkan puasa sunnah, aku tinggalkan infak sedekah. Nih akhirnya tanah saya banyak, kenapa nggak dulu saya wakafin aja satunya? Satunya buat warisan gitu. Punya 2 hektar, kenapa 1 hektar saya wakafin aja ya, gitu ya. Nanti kita akan menyesal, Pak. Ya, kita akan menyesal ketika kita wafat. Maka ya, itu yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwasanya iman kita itu bukan hanya membuat kita mudah beramal soleh, tetapi iman yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman ini akan membuat kita mudah dalam meninggalkan maksiat. Saya izin minum dulu ya. Agak batuk deh. Jadi ngomongnya setahan-tahanan sama mulut. Agak nahan batuk. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum. Dan di antara ketika hidup kita terasa indah dengan iman kita itu, ternyata iman yang kita miliki itu akan membuat kita lebih mudah bersyukur dan bersabar, dan juga bisa memandang ujian yang menimpa kita itu sebagai nikmat dari Allah. Itu dengan iman, Pak. Karena yang menguji kita adalah zat yang mencintai kita. Yang memberikan cobaan kepada kita adalah Allah yang sangat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang selalu kita baca, yang Maha